Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, adik-adik, para pelajar, khususnya santriawati atau barangkali para pendidik di tingkat madrasah aliyah dan lainnya, serta para pemirsa. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan insya Allah dengan modal itulah kita akan sama-sama untuk meningkatkan pemahaman ilmu nahwu yang halam ini akan kita jadikan referensinya yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tentunya kitab ini sudah tidak asing lagi, terutama kepada kaum santri yang sudah tingkatnya cukup lumayan, ya, bukan hanya mubtadiin atau barangkali para ustadz dan asatid juga pun masih banyak yang ingin sama-sama bermuzakarah dalam hal ini. Oleh karena itu barangkali seandainya saya selaku yang memberikan hal ini ada kekurangan dan ada kelebihannya, tentunya kita saling mengkoreksi diri. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan, kita pelajari kitab Alfiyah ini, tentunya di dalam bait pertama, di mana Syekh Ibnu Mu'ti bin Malik, dia mengajarkan kepada kita dengan baitnya, di mana beliau akan mengatakan pengertian tentang kalam, kemudian kalimah, bahkan ada qaul. Jadi berarti di sini dua bait ini akan menjelaskan 4 unsur. Yang pertama tentang kalam, yang kedua kalim, dan ketiga kalimah, dan bahkan ditambah dengan qaul. Baitnya mari kita baca. Kalamuna laftun mufidun kastaqim, wasbun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawla'am wa qilmatun biha kalamun qadi'am. Ki Musodib mengatakan kalamuna lafdun, kalam kami itu adalah lafad yang berfaedah. Kastaqim, seperti lafad istaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, dan ada isim dan ada fi'il, kemudian huruf, maka apabila tersusun 3 hal ini menjadi kalim namanya. Wahiduhu kalimatun wal qaul'am, dan apabila itu tunggal, terpecah-pecah, kalimat itu ya terpecah-pecah, wal qaul'am, maka itu pada umumnya dikatakan itu adalah kalimah kalau terpecah-pecah. Wakil matun biha kalamun qadi'am, dan ada juga kalimah, maka dengan kalimah itulah tetapi dikatakan adalah kalam, itu dikatakan kalimah. Itu hanya orang umum yang mengatakan demikian. Padahal itu bukan kalimah. Itu adalah kalam tetapi disebut kalimah. Bagaimana nanti contohnya? Mari kita lanjutkan. Saudara-saudaraku, ada anak-anak. Mari kita berlanjut kepada pengertian tentang kalam. Kalam di sini Ki Musonib membuat contoh koma zaidun. Ya, karena kalam kalau menurut ilmu zunumiyah, ilmu pertama orang membaca tentang ilmu nahwu, ya sesudah dia belajar amilnya, yang disebut kalam adalah huwa al-lafdu al-murakabu bil wadi. Ya, yang disebut kalam itu adalah lafaz yang tersusun dan berbahasa Arab. Ya, berarti bahasa ajami sekalipun tersusun itu tidak dimaksud akan dipelajari di sini, ya, dan tidak dimaksud dengan bahasa Arab itu. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena tentunya ini sangat penting, khususnya untuk atau bagi orang yang akan menerjemahkan Al-Quran, apalagi pada dai atau al-hadis, karena ini hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Kalau seandainya di suatu Korea tidak ada yang mampu mempelajari ilmu nahwu, maka tentunya yang namanya ibadah itu ada tanggung jawabnya.
Saya tidak mengatakan berdosa, ya, itu terlalu tendensius ya. Tetapi kalau bagi orang yang membaca Al-Quran, ingin menerjemahkan dan menyampaikannya, itu adalah fardu ain. Artinya secara person dia harus paham. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bahasa Arab, Al-Hadis pun adalah bahasa Arab. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan lagi, yaitu tentang kalam, di mana tadi kalam adalah suatu ucapan yang berfaedah, yang tersusun, dan bahasa Arab. Seperti lafaz koma. Ya, koma ini adalah bahasa Arab. Koma Zaidun, telah berdiri Ki Zaid, berarti itu yang mendengarnya itu memahami bahwa Ki Zaid itu sudah berdiri. Nah, berarti itu sudah faedah. Apa pengertian faedah? Maaf, ada faedatan ya sulus sukutu. Ya. Jadi ketika dia berbicara, maka yang mendengar itu tanpa ada jawaban lagi, sudah langsung memahami. Nah, itulah namanya faedah. Seperti lafaz koma Zaidun, ya telah berdiri Ki Zaid. Berarti si mustami'innya itu tidak harus menanyakan lagi. Beda dengan kata umpamanya koma Zaidun ila aroji, gitu. Apalagi, ya telah berdiri Zaid, yaitu kepada tangga. Sekalipun itu panjang, itu tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena memerlukan jawaban. Ya, gitu. Memerlukan jawaban itu, sekalipun panjang. Oleh karena itu yang dikatakan kalam pendek tapi dipahami tanpa ada harus dijawab lagi, itu misalnya kalam. Ya. Itu huwa lafzul murakabu bil wajh. Kemudian di dalam ilmu ini dicontohkan kalimat istaqim. Istaqim itu, ya, istaqim itu diambil dari ilmu sorobnya atau ditarkibnya, apa namanya kalau di asalnya dari istaqoma yastaqimu istiqoman bahwa mustaqimun. Berarti amarnya istaqim, berarti kalimat isim. Ya, fi'il amr. Ya. Kalimat fi'il amr. Mengandung arti istaqim itu berdirilah engkau. Ya, berarti ini berfaedah. Kenapa? Berfaedahnya kata-katanya secara ma'aninya berdirilah engkau, ya. Berarti yang mendengarnya akan berdiri. Istaqim bahasa Arab juga. Ya, gitu. Istaqim. Tersusun. Kok ini satu, Pak Ustadz? Ini kan satu istaqim. Nah, di sini fi'il amr itu namanya fa'ilnya harus disimpan. Apa fa'ilnya ini? Fa'ilnya ini adalah anta. Ya, asalnya istaqim anta, ya. Karena ini namanya fi'il amr, maka wajib disimpan, dipahami. Gitu. Kemudian mari kita lanjut kepada kalim. Ya, apa itu kalim? Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Nah, di sini ada isim, ada fi'il, kemudian ada huruf, maka disebut kalim. Artinya apabila tersusun ada kalimat huruf, ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, itu disebut kalim. Contoh, in koma Zaidun. In huruf jazam kalau salah ya. Huruf apa itu? Adek. Ini sini in. Ya, berarti kalimat huruf. Koma fi'il madi. Zaidun isim. Di sini ada kalimat huruf, ada kalimat fi'il, ada kalimat isim. Nah, kalau tersusun antara kalimat huruf, fi'il, dan isim, maka itu disebut kalim namanya. Paham? Insya Allah paham. Ya, mari kita lanjut. Sekarang yang ketiga, yaitu kalimah. Apa itu kalimah? Ya, di sini di dalam baitnya wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Dan apabila ya kalim itu dipecah-pecah, dipisah-pisah, ya, maka itu disebut namanya kalimah. Ya, sebut kalimah. Seperti mana? In koma Zaidun. Innya dipisah, komanya dipisah, Zaidun dipisah. Maka ini disebut koma kalimat fi'il madi. Zaidun kalimat isim, ya, itu karena terpisah-pisah. Maka itulah disebut kalimah. Paham? Itu. Kalau ini dipisah-pisah. Seperti in, koma,
In berarti kalimat huruf, kalau koma kalimat fiil, kalau Zaidun kalimat isim. Ya, itulah disebut kalimah. Ya. Tetapi ada yang tidak lazim, tetapi umum. Ya. Menurut bait, wakil matun biha kalamun qad yu'am. Ya. Dan ada kalimah, kalam itu disebut kalimah. Padahal bukan kalimah. Ya. Itu kalam tapi disebut kalimah. Contohnya seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sebutnya kalimah dua syahadat. Padahal bukan kalimah, ini adalah kalam. Kenapa kalam? Karena ini sudah tersusun dan sudah berfaedah, semua ada di sini. Udah berbahasa Arab, tersusun, maka itu baru disebut kalimah. Padahal bukan kalimah, ini adalah kalam gitu. Nah, ini hanya sebagai ungkapan secara umum, maka disebut kaul. Inilah barangkali ya, nanti kalau memang untuk lebih memahaminya, mari kita lanjutkan di season yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sedikit demi sedikit terungkap dan kita bisa memenuhi atau memahami ilmu nahu. Karena ilmu nahu sorof itu adalah sangat penting. Tetapi di sini yang lebih dibebankannya adalah tentang ilmu nahu. Kita mempelajari tentang kalam, kemudian kalim, kalimah dan kaul. Itulah. Kalau sudah dipahami, maka insya Allah kita tutup saja dan kita lanjutkan nanti di season selanjutnya. Oleh karena itu yang terakhir, yuk kita sama-sama nazom. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu wa kilmatun biha kalamun qad yu'am wa huwa yahdi bihi batin wa fira liwalahu fi darajatil akhir wallahu yahdi biridai warahmah wali jami'il ummah. Taib. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan 2 bait ini. Mudah-mudahan bermanfaatkan. Ya, dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.